Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Stefi Aprilianti Jayani dari program studi S1 Sistem Informasi kelas 2022A dengan NIM 220512140027. Di sini saya akan mensimulasikan dan menjelaskan bagaimana proses instalasi operating system dan import OVA Oracle VirtualBox. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu VirtualBox. Nah, oke. VirtualBox adalah aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi. Virtualisasi di sini yang dimaksud adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC, sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Dengan menggunakan VirtualBox, kita seolah-olah bisa memiliki berbagai macam perangkat PC dengan berbagai macam sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Nah, setelah mengetahui apa itu VirtualBox, selanjutnya kita juga wajib mengetahui apa aja sih fungsi dari VirtualBox ini. Yang pertama yaitu untuk mencoba sistem operasi selain dari sistem operasi utama. Kemudian yang kedua, untuk menguji sistem operasi yang baru saja dirilis atau masih dalam tahap uji coba. Kemudian yang ketiga yaitu untuk melakukan simulasi jaringan dan aplikasi virtual machine pengganti fisik dari PC. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mensimulasikan tes keamanan terlepas dari apakah itu sistem operasi atau situs web. Berikutnya manfaat dari VirtualBox yaitu dapat berguna untuk orang awam dalam mempelajari cara menginstal sistem operasi tanpa harus mengubah atau menyalin data yang ada di dalam hard disk. Karena menginstal operating system di VirtualBox ini tentunya tidak mengganggu sistem operasi utama. Manfaat selanjutnya adalah dapat menginstal beberapa sistem operasi secara gratis tanpa harus mencabutnya dari hard disk utama. Kemudian dapat menghemat uang ya tentunya dengan tidak harus membeli perangkat keras atau komputer baru untuk menggunakan atau menginstal beberapa sistem operasi. Dan manfaatnya yang terakhir yaitu dapat menguji dan mensimulasikan pemasangan sistem tanpa kehilangan sistem yang ada. Terlepas dari fungsi dan manfaat tadi, tentunya untuk VirtualBox ini sendiri mempunyai kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu mudah digunakan, menawarkan pengaturan tambahan. Kemudian tentunya gratis ya, karena memang open source. Kemudian lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi serupa seperti VMware dan mendukung lebih banyak disk virtual. Lalu memori video graphic adapter atau VGA-nya dan kinerja CPU dapat disesuaikan. Kemudian sangat direkomendasikan untuk dalam jangka waktu yang cukup lama. Akan tetapi untuk VirtualBox ini sendiri tentunya tidak terlepas dari kelemahan ya. Di antaranya yaitu tidak dapat dengan sempurna mengakses perangkat yang memerlukan koneksi USB. Kemudian tidak beberapa game layar penuh tidak dapat berfungsi. Kemudian membutuhkan banyak memori dan harus mahir ya dalam mengelola sumber daya penyimpanan untuk setiap mesin virtual. Karena ketika beberapa mesin virtual berjalan pada saat yang sama, memori rendah atau tidak cukup dapat menyebabkan semua mesin virtual yang berjalan akan terhenti atau mengalami kemacetan. Lalu fungsi seret dan lepas tidak berfungsi pada banyak mesin virtual. Dan yang terakhir, ID jaringan untuk mesin virtual itu hanya 4 buah saja. Nah, setelah saya menjelaskan mulai dari pengertian, fungsi, manfaat,
kemudian kelebihan dan kelemahan dari VirtualBox ini sendiri. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menjalankan virtualisasi di VirtualBox ini sendiri, serta melakukan ekspor ya, maksud saya import dari file yang sudah disediakan oleh dosen saya. Berikut caranya. Nah, jadi di sini dosen saya, Bapak Agus Prihanto, sudah menyediakan ya untuk link download dari pertama ada Oracle VirtualBox. Ini kita download semua ya, tapi saya sudah melakukan penginstalan sebelumnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya ulang. Di sini ada link untuk mendownload install Oracle VirtualBox, kemudian ada extension pack untuk VirtualBox. Fungsinya yaitu untuk mengoptimalkan fitur ketika melakukan virtualisasi. Dan kemudian ada ini ya, link untuk menginstal Windows XP dari file ISO, dan yang terakhir ada import OVA yang sudah disediakan oleh Bapak Agus. Nah, untuk pertama-tama saya kan sudah mendownloadnya nih. Kita tinggal memasang saja ini VirtualBox-nya. Untuk VirtualBox ini sendiri juga sudah saya pasang, jadi langsung saya buka saja. Oke. Langkah pertama, oh ya, sebelum itu saya akan mereview ya tampilan dari VirtualBox ini terlebih dahulu. Di sini di toolbar-nya pertama ada file yang dimana berisi reference, import appliance, export appliance, uCloud VM, Virtual Media Manager, Host Network Manager, Cloud Profile Manager, Network Operation Manager, check for updates, research all warning, dan exit. Kemudian di sini juga ada mention yang berisi new dan add. Di sini juga ada help ya, ini ya. Kemudian di sini ada preference, import, export, sama seperti tadi ya. Oke, langkah pertama yaitu kita klik new. Pertama-tama saya akan melakukan itu ya, virtualisasi untuk Windows, menjalankan Windows XP-nya. Di sini saya akan beri nama Windows XP. Nah, untuk mention foldernya ini yaitu tempat di mana kita akan menyimpannya ya. Dan untuk tipenya di sini ada banyak, ada Microsoft, Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac, dan masih banyak lagi. Tapi di sini saya akan memilih Microsoft Windows. Dan untuk versinya saya memakai Windows XP yang 32 bit saja. Selanjutnya kita klik next. Nah, ini untuk memory size-nya saya atur 192 MB saja ya, sesuai dengan yang direkomendasikan. Kemudian kita next. Di sini ada pilihan juga ya. Di sini ada do not add a virtual hard disk. Di sini saya memilih create a virtual hard disk now. Kemudian saya create. Di sini ada pilihan hard disk file type, ada VDI, VHD, VMDK. Di sini saya memilih VDI atau VirtualBox Disk Image. Kemudian saya klik Next. Dan ini saya memilih Dynamically Allocated. Kemudian saya klik Next. Ini untuk size-nya saya menyesuaikan dari yang direkomendasikan ya. Saya memakai penyimpanan sebesar 10 GB. Kemudian klik Create. Oke, ini ya spesifikasinya. Nah, ini ya bisa kita lihat general sudah sesuai nih Windows XP ya, sesuai dari pilihan kita yang sebelumnya ya. Di sini saya akan membuka setting, kemudian saya pilih storage.
Nah, kemudian pilih empty, lalu klik ini, kemudian choose or create a virtual optical disk. Dan di sini saya akan menggunakan Mini XP ISO yang sudah disediakan oleh Bapak Agus sebelumnya. Oke, kemudian pilih choose. Oke. Nah, setelah semuanya beres ya, kita akan meraninya. Oke, kita tunggu. Sudah start practice, please select a virtual land. Nah, tadi kita sudah memilih Mini XP ISO ya, yang sudah di-download sebelumnya dari link yang sudah disediakan oleh Pak Agus. Kita klik saja Mini XP ISO, kemudian start. Ada pop-up di sini, kita close saja ya. Oke, kita close lagi. Sebentar. Nah, berikut adalah tampilan dari Windows XP. Tentunya kita tidak asing ya dengan tampilan eh, operating system seperti ini. Oke, di sini kita cek ada apa saja. Ada administrative tools, kemudian ada games, ya. Oke, kemudian ada ya bisa dilihat ada notepad. Saya akan mencobanya. Oh, sebenarnya tidak bisa ya. Oke. Nah, seperti ini ya tampilannya. Untuk mematikan ini ya programnya, saya akan men-shutdown. Nah, di sini ada tampilan what do you want the computer to do? Ada pilihannya ya, seperti ini ya. Biasanya kan langsung di tampilan Windows-nya. Ini seperti ini. Ada shutdown, restart, power down, shutdown, or reject, gitu. Kita pilih shutdown, kemudian klik OK. Nah, setelah melakukan instalasi operating system dan tadi ya sudah menjalankan salah satu jenis dari operating system yaitu Windows XP, selanjutnya saya akan melakukan import, OVA Oracle dari VirtualBox. Berikut adalah tahapannya. Yang tadi karena sudah saya shutdown, jadi gini ya tampilannya, eh, tertulis powered off. Dan kemudian untuk importnya sendiri cukup mudah dan cukup simple. Cukup kita klik file, kemudian import appliance. Nah, di sini terdapat tulisan appliance to import. Please choose the source to import appliance from. This can be a local system to import OVF, archive, or one of known service providers to import the VM from. Kemudian di sini source. Di sini ada dua pilihan ya. Yang pertama ada local file system, kemudian yang kedua ada Oracle Cloud Infrastructure. Di sini saya memilih local file system saja, dan kemudian di sini tertulis yaitu please choose a file to import the virtual appliance from. VirtualBox currently supports importing appliance saved in the open virtualization format. To continue, select the file to import below. Oke, jadi di sini saya akan mengimportnya dari file yang sudah diberi oleh Bapak Agus ya. Jadi klik icon ini. Nah, saya tadi sudah mendownloadnya. Oke, saya cari terlebih dahulu.
pilih PC, ini ya, kemudian open, kemudian klik enter dari keyboard yang ada di laptop kalian. Oke, nah seperti ini tampilannya. Di sini tertulis these are the virtual machine content and bla 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 bla. Oke, dan di sini ada rinciannya ya. Ada keterangannya, name PC, project, Windows XP, service, factory, kemudian ya, oke. Selanjutnya kita klik enter lagi. Nah, setelah diklik enter akan muncul software license agreement yang dimana terdapat pesan dari Bapak Agus ya sebagai berikut. Appliance Windows XP ini hanya boleh digunakan untuk simulasi atau emulasi pembelajaran dan tidak ditujukan untuk komersial. Semoga bermanfaat. Salam Pak Agus Prihanto. Oke, selanjutnya kita klik saja agree. Kita tunggu. Ini sedang mengimport ya. Mungkin memerlukan waktu yang agak sedikit lama. Oh, sudah. Oke. Nah, sama seperti tadi, namun bedanya ini kita tidak perlu men-settingnya terlebih dahulu karena sudah di-setting oleh Bapak Agus ya, karena kita hanya mengimport saja dari file yang sudah disediakan sebelumnya. Tampilannya seperti ini ya. Namanya untuk ini PC, kemudian sistem operasi yang akan dijalankan sama seperti instalasi OS yang saya lakukan sebelumnya yaitu Windows XP 32 bit. Kemudian ini memori 192 MB, floppy optic card, hard disk. Oke. Selanjutnya kita start saja ya, kita jalankan. Kita tunggu. Ya. Wah, suaranya sangat ikonik sekali ya Windows XP ini dan mengingatkan saya pada zaman waktu masih kecil dulu. Di sini ada pop-up, kita close saja. Ya. Ya, tampilannya seperti ini ya. Ini import dari file yang disediakan oleh Bapak Agus tadi. Di sini ada second bin, Windows Explorer. Nah, ada Mozilla Firefox nih. Ini dulu terkenal banget ya. Oke, kita lihat ada apa saja di sini. Nah, programs ya. Saya akan mencoba membuka Mozilla Firefox ya. Kemudian kita coba saya search sistem informasi UNESA. Enter. Nah, seperti ini ya. Wah, baik, saya kembalikan. Saya close. Untuk keluar dari operating system ini, cukup kita turn off saja. Kita pilih turn off. Wah, suaranya ikonik banget ya guys. Oke. Nah, sekian instalasi operating system dan import of VirtualBox yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.